Ya Halim artinya wa alladzi la ya'jilu bil uqubati alaman asahu wa kafarobi. Al Halim kalau bahasa Jawanya zat kang moho aris. Aris itu yang bermurah hati, yang sangat sabar, yang sangat kasih sayang. Al Halim kalau orang mempunyai sifat aris berarti alladzi la ya'jilu bil uquba alaman asahu wa kafarobi. Kalau nisbat kepada Allah, Halim adalah zat yang tidak terburu-buru menyiksa hambanya yang maksiat dan menyiksa hambanya yang kufur di dunia, masih diberi kesempatan. Bal yumhilhu, bahkan Allah membiarkan hambanya yang maksiat dan membiarkan hambanya yang kafir. Fa intaba, kalau dia bertobat, yang maksiat jadi ahli ibadah, yang kafir masuk Islam, maha anhu khotoyahu, maka Allah hapus semua dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Qadir ya Sami ya Basir. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bil ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita meneruskan pembahasan Asmaul Husna sampai di Asmaul Husna ya Halim. Semoga semua ilmu yang kita bahas dan yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, dapat mengobati hati kita, diterangi dengan cahaya ilmu, cahaya iman dan cahaya ketakwaan, diterangi dengan nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Biniati liridho ilahi ta'ala wali syafaati Nabi Muhammad SAW jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal musallin jami'a likulin wa sahabah qarabah wa tabin wa tabi insan yang min jamil malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arsi wa jami'u asail malaikatil arba'a Jibril Mikal Israfil Israel Sariyan Nuriya Rohana Rohani radhiyallahu salatu wassalam al majma'in jami'atil arba'atil mujtahidin wal qurra wal ufat mufassirun ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadatu sufiyah maqalid bidin wa jamil fuqaha al muhaddisin jami'ul kana jama'in wa jamil awliya wal ulama wa syuhada al madhkuru asma'um fi hadhil kutub. Jami walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami abaina wa ummatina masyaihina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina istiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina wa ikhwan fiddin ashabina wa masyaihina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina man kana min masyariqil ardi ila magharibi al ahya minhum al amwat maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum warfa' darajatin fil jannah wa itu ala nafa'ana min barakatihim wa asrari man wari maulum ma fatim karmatin fitin wa tunal akhirah sya'uli lailana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang ke-48 dari kitab Nurul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang memahami, mengetahui lafadznya dan mempelajari maknanya, maka dia dijamin masuk surga. Mari kita baca bersama-sama. Ya Allah, alladzi la ilaha illahu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'izzu, ya Mudhillu, ya Sami'u, ya Basiru, ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabiru, ya Halimu, sampai di ya Halim. Ya Halim artinya huwa alladzi la ya'jilu bil uqubati alaman asahu wa kafarobi. Al Halim kalau bahasa Jawanya zat kang moho aris. Aris itu yang bermurah hati, yang sangat sabar, yang sangat kasih sayang. Al Halim kalau orang mempunyai sifat aris berarti alladzi la ya'jilu bil uquba alaman asahu wa kafarobi. Kalau nisbat kepada Allah, Halim adalah zat yang tidak terburu-buru menyiksa hambanya yang maksiat dan menyiksa hambanya yang kufur di dunia. Masih diberi kesempatan. Bal yumhilhu, bahkan Allah membiarkan hambanya yang maksiat dan membiarkan hambanya yang kafir. Fa intaba, kalau dia bertobat, yang maksiat jadi ahli ibadah, yang kafir masuk Islam, maha anhu khotoyahu, maka Allah hapus semua dosa-dosanya. Itu yang dimaksud ya Halim. Allah masih bermurah hati, tidak langsung menyiksa hambanya yang maksiat, masih diberi kesempatan tobat. Tidak langsung menyiksa hambanya yang sekarang kafir, masih diberi kesempatan bertobat, barangkali nanti masuk Islam. Maka Allah hapus semua kesalahannya, sebagaimana firman Allah di Al-Quran, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir, ketika mereka bertobat, berhenti dari kekafirannya, maka Allah hapus semua dosa-dosanya. Tadi orang kafir yang masuk Islam itu kayak bayi lagi, nak punya dosa. Tapi gini, ketika dia masuk Islam, kalau memang masuk Islamnya sudah balik, dan sebelum dia masuk Islam pernah junub, pernah hadas besar, maka ketika masuk Islam wajib mandi hadas besar. Tapi kalau dia sebelum Islamnya dia belum pernah junub, belum pernah mimpi basah, belum pernah keluar sperma, belum pernah hubungan intim, ya, dia terus masuk Islam, maka ketika masuk Islam sunat mandi hadas besar. Jadi mandi bagi mu'alaf itu ada dua hukumnya. Ketika si mu'alaf ini pernah hadas besar di saat kafirnya, maka mandinya wajib. Tapi ketika si mu'alaf ini belum pernah hadas besar, maka mandinya sunat gitu. Jadi tidak cukup hanya baca kalimat syahadat. Jadi sehabis baca kalimat syahadat disuruh mandi. Setelah disuruh mandi baru diajari wudhu, diajari sholat, urutannya gitu. Nah, dulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam ya dituntun kalimat syahadat, terus disuruh mandi sama adiknya Fatimah binti Khattab, gara-gara melihat sebagian ayat dari surat Toha. Jadi intinya gitu. Saya dulu pernah mengislamkan orang kafir itu
lupa nggak saya suruh mandi, langsung saya ajari wudhu, langsung saya ajak sholat asar. Terus ditegur sama guru saya, karena orang kafir itu ketika masuk Islam, mualaf ya, itu bau bangkai jasadnya, jadi suruh mandi dulu. Jadi mandi bukan hanya mandi saja, sunat juga potong rambut kepala, kalau bisa gundul. Karena apa? Semua dosa Allah himpun di rambut kepala. Jadi dia buka lembaran baru, memulai hidup baru, sama kayak bayi baru lahir. Makanya semua bayi baru lahir sunat digundul rambut kepalanya. Setelah itu rambut ini ditimbang, sesuai timbangan ini kemudian dibelikan emas murni atau perak, lalu emas ini disedekahkan. Kalau memang anak sampean sendiri ya sedekahkan ke ibumu atau ibu mertuamu, sedekahnya rambut anak ini. Jadi gitu. Kalau dulu belum pernah seperti itu gimana? Ya sekarang ketika dewasa ya dicukur rambutnya, niat memulai hidup baru, terus ditimbang. Setelah ditimbang nanti paling rambut itu ya kalau anak bayi tidak sampai 1 gram, yes, digenapin aja beli emas 1 gram ya, itu cukup. Kalau yang rambutnya banyak gini tidak mungkin 1 gram, mungkin ya 3 gram ya, 3 gram, nanti beli emasnya 3 gram. Biar apa? Hidupnya menjadi sosok manusia yang punya kepribadian emas murni, bukan emas karat, emas tidak murni, emas batangan. Biar jadi manusia yang terhormat dunia sampai akhirat. Dan rambut yang sudah terpotong itu aslinya bukan rambut saja, kuku yang sudah terpotong sunat diuruk, ditimbuni tanah, dipendem meskipun tidak terlalu dalam. Kita habis potong kuku kita kumpulkan ya, kita taruh di dalam bumi sebagai penghormatan kepada makhluk yang Allah ciptakan. Rambut, kuku itu sunat dikubur. Umumnya wanita haid itu kan ketika rambutnya rontok pada saat haid, biasanya rambutnya dimandikan, bukan dimandikan, yang sunat itu dikubur. Percuma, sudah keluar dari jasad kita berarti bukan anggota tubuh kita. Semua anggota tubuh yang terlepas dari manusia pada saat manusia hidup ya sunat dikubur, entah itu kuku, entah itu rambut. Kalau dia mati, maka seluruh tubuhnya wajib dikubur, bukan sunat lagi. Kalau terlepasnya pada saat hidup, sunat dipendam, sunat dikubur. Begitu. Kita lanjut. Asmaul Husna, makanya ada kata-kata orang arif billah, alhamdulillah hilmi ba'da, segala puja dan puji hanya milik Allah atas ilmnya Allah, sifat bermurah hatinya Allah sesudah beliau mengetahui dosa-dosa kita, wa ala afwihi ba'da kudratih, dan segala puja dan pujiannya milik Allah atas penghapusan Allah, ampunan Allah setelah beliau berkuasa untuk menyiksa kita. Alhamdulillah ala hilmi ba'da ilmi wa ala afwi ba'da kudrati. Masih diberi kesempatan. Makanya setiap ketemu orang ahli maksiat atau setiap ketemu orang kafir, hati kita berdoa, ya Allah, takdirkanlah dia punya kesempatan bertobat kepadamu. Yang ahli maksiat bertobat dari maksiatnya, yang kafir ditakdir masuk Islam. Ini doanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, sering saya ceritakan kepada sampean. Dulu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ada ulama besar ya. Ini beliau ini seorang mu'alaf. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi kedua orang tuanya ini Kristen. Terus kemudian beliau masuk Islam sampai jadi wali besar, sampai kedua orang tuanya juga masuk Islam. Beliau ini kemudian punya santri banyak. Dan semua santrinya sering diajak melihat masyarakat sekitarnya. Suatu saat ketemu orang ahli maksiat, mabuk-mabukan, laki perempuan pacaran bareng-bareng, tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba salah satu santri daripada Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini bilang kepada Syekh Ma'ruf, guru, doain anak-anak yang maksiat tadi, anak-anak muda yang maksiat, laki perempuan tadi itu, doain hancur binasa, langsung mati seketika.
Terus Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, kalian mau mendoakan mereka? Ya siap ya. Ayo kita angkat tangan kita ke langit, tengadakan ke langit. Setelah itu Syekh Ma'ruf Al-Qarhi doanya malah tidak sesuai permintaan dari murid tadi. Doanya gini, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau bikin mereka semua sukaria, bahagia dengan kemaksiatannya di dunia, maka bahagiakanlah kelak mereka semua di akhirat. Ini setiap ketemu orang maksiat, kita jalan naik sepeda motor, kita naik mobil, terus noleh kanan kiri ada orang maksiat terang-terangan, doanya seperti itu. Tiba-tiba setelah beliau doa, murid yang minta tadi protes kepada Syekh Ma'ruf, guru, saya doa bukan minta doa baik, doakan jelek. Jawabannya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, bukan tugas kita membunuh sesama manusia, bukan tugas kita menjerumuskan manusia ke neraka. Suatu saat anak-anak yang maksiat tadi, yang menjalankan kemungkaran itu, akan Allah beri kesempatan bertobat. Tidak lama dari ucapan beliau, tiba-tiba kaula muda yang maksiat tadi langsung mengejar Syekh Ma'ruf Al-Qarhi sambil nangis, minta baiat, minta dituntun jalan hidupnya. Akhirnya ditobatkan, disuruh mandi, dan jadi santri semua yang sudah menjalin hubungan percintaan dinikahkan secara syariat biar halal, dicari orang tuanya. Buat pelajaran bagi kita, setiap ketemu orang ahli maksiat ya, terang-terangan maksiatnya, tidak sembunyi-sembunyi, doanya seperti itu. Ikuti saya, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Saya ulangi lagi, Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Meskipun semisal setelah didoakan itu tidak langsung tobat, suatu saat akan mempunyai jalan tobat. Entah sadarnya gara-gara punya anak, atau gara-gara orang tuanya meninggal, tiba-tiba tersentuh hatinya. Jadi intinya didoakan baik aja, jangan dikutuk, jangan dicap, nggak mungkin selamat itu ya. Pasti mati, pasti tidak beruntung. Kemudian Asmaul Husna berikutnya, ya azimu, ya azimu, ya azimu. Artinya ya azim, alladzi yasgharu kullu syai'in inda dzikri. Tuhan yang mana segala sesuatu menjadi mengecil, menjadi hina ketika nama beliau disebutkan. Ya azim, Tuhan yang maha agung. Dan kita sering mendengar al-azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Azim itu bagian dari Asmaul Husna. Maksudnya al-azim adalah Tuhan yang mana segala sesuatu menjadi ciut, menjadi kecil, menjadi hina gara-gara nama beliau disebutkan. Wala yuhitu bi idrakun. Dan Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata manusia. Wala ya'lamu kunha haqiqatihi siwahu. Tuhan yang mana hakikatnya beliau tidak dapat diketahui oleh selain beliau. Makanya ada hadis, subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifun sifatahu. Ikuti, subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu al wasifun sifatahu. Artinya gini, subhanaman, maha suci Allah, la ya'lamu qadrahu ghairuhu. Tidak ada satupun makhluknya beliau yang bisa mengetahui derajatnya Allah, keagungan Allah. Wala yablughul wasifun sifatahu. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mensifati ciri-cirinya Allah, sifatnya Allah. Karena kenikmatan besar di surga itu bisa ru'yatullah, bisa melihat Allah. Jadi tidak bisa
dirasakan di dunia, hanya mungkin lewat mimpi bisa ketemu. Tapi kalau langsung tidak ada satupun makhluk yang Allah izini kecuali Nabi Muhammad SAW dan wali-wali yang Allah kehendaki. Kemungkinan Imam Mahdi bisa lihat Allah. Jadi sifat azim al-sifatil jami'ah merupakan sifat daripada asmaul husnanya Allah yang sifatnya itu umum, mencakup semuanya. Ya azim, ya azim, ya. Orang gara-gara sering pikiran ya azim, nyebut nama azim, jadi orang terhormat, mulia, karena kecipratan barokah, kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian asmaul husna berikutnya ya ghafuru, ya ghafuru, ya ghafuru, ya ghafuru, ya ghafuru. Ghafur ini maknanya sama dengan asmaul husna yang sudah kita bahas, ya ghafar, ya ghafar, ya ghafar. Maksudnya apa? Maknanya ada dua. Bisa Tuhan yang menutupi aib manusia. Kan kita ketika ighfir lana, ampuni dosaku, ya ghafur, wahai Tuhan yang maha pengampun. Yang dimaksud diampuni ini ada dua. Bisa ditutup kejelekannya. Tidak, kalau di dunia dari matanya manusia, kalau di akhirat dari matanya malaikat. Bisa ya ghafur ini Tuhan yang maha mengampun, maksudnya menghapus catatan dosa yang sudah dicatat oleh malaikat, sehingga malaikat tidak menemukan catatan itu. Dulu katanya Atid, anak ini pernah maksiat, ternyata setelah di akhirat, loh kok tidak ada catatannya, padahal dulu saya yang nyatat ya. Itu namanya ya ghafur. Jadi yang maksud diampuni dosanya itu dihapus dari catatannya Raqib, Atid. Raqib bagian amal baik, Atid bagian amal jelek. Itu maksudnya. Bisa catatannya masih ada, tapi pandangan manusia, pandangan malaikat Allah hijabi, sehingga tidak melihat catatan itu. Itu yang maksud ya ghafur, Tuhan yang maha mengampuni. Bisa Tuhan yang maha menutupi kesalahan, menutupi aib. Karena menutupi aib diri sendiri itu hukumnya sunat, tapi menutupi aib orang lain hukumnya wajib. Kita pernah dosa, jangan diumbar-umbar. Saya dulu masa muda saya pernah mabuk-mabukan, pernah berzina, tidak usah diceritakan, yang lalu biarkan berlalu. Karena apa? Nanti bahayanya kepada orang yang sudah kita ceritai, dia akan menganggap remeh kita, sehingga dia mempunyai hati yang sombong, merasa paling baik dari kita. Itu bahaya. Jadi aib diri sendiri sunat ditutupi, aibnya orang lain wajib ditutupi. Alladzina yuhibbuna antashi al-fahisyatu fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang senang mengumbar kejelekan sesama orang berimannya, dia siap mendapatkan adab yang pedih, hidup sengsara dunia sampai akhirat. Jadi hidupnya sengsara bukan hanya di akhirat saja, di dunia pun sengsara. Makanya ada doa ya alima sirri mina la tahtiki sitra'ana wa afina wa'fu anna wa kun lana haitsukuna. Wahai Tuhan yang maha mengetahui rahasia saya, aib saya, kekurangan saya. Wa afina, hapuslah kesalahan saya. Wa'fu anna, ampunilah dosa saya. Wa kun lana haitsukuna, pantaulah diriku dimanapun aku berada. Berarti Allah yang menjaga. Ada di Dalailul Khairat itu ada doa Allahumma astur lana bisitrikal jamil, Allahumma astur lana bisitrikal jamil. Tutuplah saya ya Allah dengan tutup-tutupmu yang jamil, yang indah. Ini satir yang dimaksud bisa penutup aib, sehingga orang lain kayak orangnya ahli mukasyafa ya tidak bisa menembus kejelekan kita. Atau yang dimaksud satir di sini, setiap ada kemaksiatan kalau Allah satiri, kita tidak jadi maksiat. Itu namanya Allah masturna bisitrikal jamil. Karena Allah tebengi, Allah satiri. Wurung-wurung terus maksiat. Jadi ada kemaksiatan tidak jadi. Setiap bermaksiat tobat, itu namanya satir. Masturna bisitrikal jamil. Atau satir di situ satir penghalang dari perbuatan dolimnya makhluk yang jahat. Kalau Allah yang mensatiri kita, maka setiap orang itu mau berbuat dolim, entah secara fisik atau secara gaib, tidak jadi terus, karena Allah bentengi, Allah satiri.
Allah masturna bisitrikal jamil. Jadi maknanya ya ghafur sama ya ghafar sama. Terus kita lanjut, ya syakur, ya syakur, ya syakur. Yang dimaksud ya syakur adalah alladzi yashkuru ibadahu, Tuhan yang bersyukur kepada hambanya, zat yang maha bersyukur, Tuhan yang berterima kasih kepada hambanya. Gimana caranya Allah berterima kasih? Ayyusni alaihim fid dunya wal akhirah. Allah memuji hambanya di dunia dan di akhirat. Caranya memuji, wa yu'tis sawaba al jazila alal amalil qalil. Ibadah sedikit yang dilakukan oleh hambanya, Allah balas dengan pahala yang agung. Allah balas dengan pahala yang besar. Jadi orang yang ibadah sedikit, amal sedikit, tapi Allah balas dengan balasan pahala besar, itu berarti Allah sedang memujinya, Allah sedang bersyukur kepadanya. Ini yang dimaksud ya syakur, wahai Tuhan yang maha berterima kasih kepada hambanya. Atas amal sedikitnya Allah balas dengan balasan yang besar. Wa yarfa'u dzikrahum fil malail a'la. Allah angkat derajatnya, sebutannya di dalam alam yang tinggi. Jadi hamba itu ketika beramal sedikit, Allah umumkan amal sedikitnya ini dengan kepada semua malaikatnya yang ada di langit. Itu hambaku sedang bersujud kepadaku, itu hambaku sedang ibadah kepadaku, sedang membaca kalamku Al-Quran, sedang sholawat kepada nabiku Muhammad SAW. Itu Allah ceritakan sebutan hamba itu fil malail a'la, di dalam alam yang tinggi, di langit, kepada malaikat-malaikatnya Allah. Allah bangga-banggakan. Itu yang dimaksud ya syakur. Kemudian asmaul husna berikutnya yang sering bersanding dengan al-azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya aliyu, ya aliyu, ya aliyu, ya aliyu artinya al-murtafi, Tuhan yang maha tinggi derajatnya, al-munazzah an kulli naqsin, Tuhan yang disucikan dari segala macam sifat kekurangan, al-muttasif bi kulli kamalin, Tuhan yang bersifat dengan semua kesempurnaan, al-mustaghni an kulli ma siwah, Tuhan yang maha kaya, tidak butuh bantuan makhluknya. Semisal makhluknya semua maksiat, Allah tidak merasa dirugikan. Semisal makhluknya semua ibadah, Allah tidak pernah merasa kekurangan pahala. Al-muftakir ilaih kullu ma ada, Tuhan yang maha dibutuhkan oleh semua makhluknya. Itu namanya ya aliyu, maha tinggi derajatnya, maha dibutuhkan oleh semua makhluknya. Kemudian ya kabiru, ya kabiru, huwa wal azim bimaknan wahid. Maknanya kabir sama azim itu satu makna. Jadi pengertiannya asmaul husna ya kabir sama ya azim itu sama. Tuhan yang maha agung, derajatnya paling tinggi, tidak bisa diatur oleh makhluknya. Jadi yang dimaksud bukan bentuknya Allah besar. Ada kan Islam sejati itu, aliran sesat itu, ketika mengucapkan Allahu Akbar, Al-Kabir, Tuhan yang maha besar, berarti Allah lebih besar dari gunung, Allah lebih besar dari pepohonan. Bukan seperti itu pengertiannya. Maksud besar di situ besar kemuliaannya, besar keagungannya, bukan besar zatnya. Kalau Allah dibentuk-bentukkan, berarti Allah tidak mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadisi. Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ya kabir, ya kabir, ya kabir. Jadi orang yang sering nyebut ya azim, ya kabir atau Allahu Akbar itu derajatnya tinggi. Itu ada maknanya itu. Kenapa setiap sholat kita kok sunat baca alhamdulillah 33? Baca subhanallah 33, baca Allahu Akbar 33. Kalau sunatnya jangan sampai lebih, jangan sampai kurang ini. Karena semua umurnya bidadari surga itu 33 tahun. Semua penghuni surga besok, yang laki maupun perempuan, Allah umurkan 33. Itu rahasianya di situ.
Jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kalau wiridan subhanallah jangan disepelekan, itu ada hadamnya sendiri-sendiri itu. Ketika kita bacanya pas, subhanallah, 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 itu bisa mengampuni dosa kita. Orang yang matinya muda, masih kecil, besok wajahnya ya didewasakan 33. Orang yang matinya tua, umur 80 tahun, 60 tahun, besok di surga ya diumurkan 33 semua. Itu maksudnya kenapa kok baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Karena semua umurnya bidadari surga itu 33. Sebagaimana di surat Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Uruban atroba itu umurnya sebaya. Semuanya 33. Maka dulu ada nenek-nenek tanya ke Rasulullah, karena Rasulullah guyonan, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Neneknya tanya, "Kanjeng Nabi, besok saya itu di mana? Di surga apa di neraka?" Terus jawabannya Rasulullah, "Enggak ada di surga nenek-nenek seperti jenengan ini." Terus si nenek ini nangis Bu. Tiba-tiba pergi meninggalkan Kanjeng Nabi. Terus dipanggil, "Kenapa nangis?" "Berarti saya masuk neraka." Maksud saya bukan gitu. Besok di surga itu tidak ada orang yang wajahnya nenek-nenek. Semua orang yang masuk surga itu ya dimudahkan semua, diusiakan 33 tahun semua, sama seperti umurnya bidadari surga. Maka umur stabil, orang nampak kelihatan ganteng, gagah, orang nampak kelihatan cantik, jelita, itu ketika usianya ya 33, mulai kelihatan bayenolnya kalau yang perempuan, yang laki-laki kelihatan gagah masih. Kalau kurang dari itu masih belum sempurna. Ini Nabi Isa Al-Masih Allah angkat ke langit di usia 33. Besok turun ke bumi, ya wajahnya kayak di awal dia diangkat. Di awal beliau diangkat. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Inna Isa sayanzilu Inna Isa sayangkihu idza nazalal ardo wa sayuladula. Sesungguhnya Nabi Isa itu akan menikah ketika turun ke bumi dan akan melahirkan putra. Nabi Isa itu ya masih jomblo sekarang, berat. Usianya 33. Jangan kecewa, kita ada temannya kan. Ada temannya Nabi Isa. Tapi besok pasti nikah Nabi Isa itu. Jadi jangan khawatir, saya belum nikah kok mau kiamat, mau dukhon. Sehabis dukhon masih ada orang nikah itu. Dikira enggak ada. Ada tetap. Cuma ya enggak ada database gitu aja. Ya enggak butuh KTP. Ada KTP karena ada database. Masih ada teknologi, ada komputer terdata. Sehabis dukhon juga ada komputer. Satelit juga enggak ada. Data-data yang manual lagi, balik ke zaman dulu lagi, zaman dimana kita ya surat menyurat, nggak ada komputer. Kemudian ya hafidhu, ya hafidhu, ini terakhir ya hafidh, ya hafidh. Ya, nambah satu lagi ya hafid, artinya al hafid lil alamil ulwi was sufli dunyan wa ukhra. Al hafid Tuhan yang maha menjaga alam atas sama alam bawah, alam langit sama alam bumi, alam dunia dan alam akhirat. Ya hafid, ya hafid, ya hafid, biar kita selalu dijaga oleh Allah. Setiap kita khawatir takut ditolimi orang, ya hafid, ya hafid, ya hafid, merasalah dilihat dan dijaga oleh Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Di Al-Quran, inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sesungguhnya Tuhanku menjaga, sangat menjaga terhadap segala sesuatu. Terakhir ya muqitu, ya muqitu, ya muqitu, mim qaf ya ta, ya muqitu. Artinya khaliqul qut lil ajsad wal arwah dunyan wa ukhra. Tuhan yang menciptakan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tuhan yang menciptakan makanan pokok
untuk jasad dan untuk ruh. Ini jasad namanya. Di dalam jasad kita ada ruh. Jadi jasad itu ada makanan pokoknya, ruh itu juga ada makanan pokoknya. Al-Muqit itu Tuhan yang memberikan makanan pokok kepada jasmani kita dan rohani kita. Hati jasmani makanan pokoknya apa? Jadi kutul ajsam. Kalau makanan pokoknya jasad, at-ta'am wa syaraf wa naf'uha bidzalik wa taladzuha bihi. Makanan, minuman, dan bisa dimanfaatkan dan diambil kelezatannya, itu namanya makanan pokok jasmani. Wa qutul arwah, dan Allah kasih juga makanan ruh kita. Apa makanan ruh kita? Al-iman wal asrar wal ma'arif wa intifa'uha biha. Imannya hati, kita beriman kepada Allah, itu makanannya ruh. Dan cahaya-cahaya ilmu yang masuk ke dalam hati, cahaya makrifat, kita bisa paham, kita bisa bersabar, bersyukur, kita bisa mempunyai sifat tawadu, itu makanannya ruh. Kita kenapa kok zikir? Disunatkan zikir setiap saat, baca sholawat, terus baca Al-Quran, itu makanannya ruh, biar ruh kita tidak lemes. Dikasih makanan zikir, dikasih makanan sholawat. Kita ngaji ini dikasih makanan ilmu ruh kita. Kan tidak kelihatan mata. Kalau yang kebutuhan jasmani kelihatan mata, kelihatan nasi, kopi, air, itu makanan pokoknya jasmani. Jadi kita ngaji ilmu itu makanan pokoknya rohani. Al-matlub minka kutul arwah la kutul asbah. Yang Allah minta dari kita adalah makanan pokoknya ruh kita, bukan makanan pokoknya jasmani kita. Kalau jasmani kita lemes gara-gara nak makan nasi, maka ruh kita juga lemes ketika tidak dikasih makanan zikir, makanan sholawat, makanan ilmu, makanan iman dan ketakwaan. Kayak gitu. Orang ibadah malas berarti ruhnya lagi lapar. Kita mau bekerja malas karena perut kita lapar, lemas tenaga kita. Jadi kalau minta dilancarkan rizki, niati rizki zahir sama rizki batin, rizkinya rohani sama rizkinya jasmani, biar semuanya kaya. Kaya rizki yang kelihatan mata dan kaya rizki yang tidak kelihatan mata. Itu rizki itu ada dua intinya, rizki yang kelihatan mata dan rizki. Wal kafir laku tali ruhi. Kalau orang kafir, ruhnya tidak pernah dikasih makanan pokok. Hanya orang beriman kepada Allah yang punya makanannya ruh. Apa? Iman, ilmu, pengetahuan, dan seterusnya. Tapi sebelum kita akhiri, kita bahas ulang zikiran-zikiran yang kemarin kita bahas. Bagi orang yang ingin menyamarkan dirinya dari pandangan manusia yang jahat biar tidak dilihat, bacalah ketika mau lewat di hadapan orang yang mau jahat ke kita, kayak mau ketemu polisi biar nggak ketangkep, biar nggak kelihatan ya. Baca 9 kali, ayo bersama-sama. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Terus barang siapa yang ketika tidurnya ingin mimpi indah melihat sesuatu biar dapat isyarah dari Allah, ru'yal mu'min juz'un min sittan wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena mimpinya orang beriman atau mimpi yang baik, ada yang lafadznya ar-ru'ya sholihah, itu bagian dari pada kenabian, 46 kenabian, dari isyarah dari Allah. Orang yang ingin mimpi-mimpi dikasih tahu pakai isyarah mimpi, sebelum tidurnya baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini baca 9 kali sebelum tidur.
di surat Tabarok, dilihat sendiri. Kalau yang tadi itu di surat Al-An'am ya, setuju ya, 9 kali juga. Ini yang pingin dilembutkan segala urusannya, dimudahkan rizki terbaiknya, banyak zikir ya latif ya latif ya latif 100 berapa? 129. Terus ditutup, atau kalau tidak baca ya latif 129, baca ini 9 kali saja setiap harinya, fi kulli yaum tis'a marat. Allahu latifun bi ibadi. Saya ulangi lagi, Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. 9 kali tiap hari. Kalau sempatnya habis subuh, sempatnya habis maghrib, terserah sesempat. Semoga bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.